Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan TPS pengetahuan kuantitatif. Di sini kita bahas 5 soal saja ya. Nah, di sini nomor 16 nih. Jika 2 per 5 ditambah 24 per N sama dengan 2 ditambah 8 per N, berapa nilai N? Nah, ini gampang. Kita tulis saja di sini kan 2 per 5 ditambah 24 per N sama dengan 2 ditambah 8 per N. Nah, kita satukan saja ini N, ini N. Berarti ini pindah ruas ke kiri, kemudian yang ini kita pindah ruas ke kanan. Kalau pindah ruas itu kan nanti berubah tanda ya. Berarti 24 per N, ini tadinya positif, jadi negatif 8 per N, sama dengan 2. Ini tadinya positif, jadi negatif 2 per 5. Iya dong. Nah, ini N-nya udah sama ya penyebutnya. Berarti tinggal ini dikurangi ini. Berapa? 24 dikurangi 8 itu 16 ya. Pindah ke sini. 16 per N berarti kan. Sama dengan. Nah ini kan 2. 2 dikurang 2 per 5. Ini gimana? Kalau bingung, kita bawah kali 5. Atas juga kali 5. Berapa dong? 10 ya. Jadi ini tuh 10 per 5. Dikurangi 2 per 5. Nah 10 per 5 berapa? 8 ya. 10 per 5. 10 dikurangi 2. 8 ya. Berarti 8 per 5. 16 per N sama dengan 8 per 5. Oke, kita kali silang. N berarti kita kali ke sana. 16 kali 5 ya. 8 di sini pindah ke bawah jadi per 8 sama dengan N. Jangan dikali, kita coret. Ini 2 ya. 2 kali 5 10. Jadi sama dengan 10. Oke, paham ya? Jawabannya adalah E. Lanjut. Nomor 17. Oke, teman-teman, nomor 17 ini soalnya tipenya beda ya. Di sini kita dituntut untuk menganalisis dua buah pernyataan. Nah, ada dua, nanti kita bandingkan kan. Apakah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, atau pernyataan dua saja cukup, atau dua-duanya cukup, atau dua-duanya tidak cukup. Kita lihat ya. Di sini pertanyaannya kan 2x ditambah 2y. Nah, di sini kan ini juga yang kedua ini bisa ditulis loh kayak gini. Jadi X ditambah Y sama dengan 8. Iya dong, pindah ruas ya. Nah, kemudian yang nomor 1 nih, pernyataan 1. 4X tambah 4Y sama dengan 32. Bisa nggak jadi 2X tambah 2Y? Bisa dong. Kita bagi 2 ya, kedua ruas. Nah, jadi berapa dong kalau dibagi 2? Menghasilkan 2X ditambah 2Y sama dengan 32 dibagi 2, 16. Cukup ya pernyataan 1 untuk menjawab. Nah, yang nomor 2 nih, pernyataannya X tambah Y sama dengan 8. Bisa dong, kali 2 nih, kedua ruas. Berarti kali 2 menghasilkan 2X ditambah 2Y sama dengan 8 kali 2, 16. Dan ternyata pernyataan 2 juga cukup. Jadi pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup. Kalau 1 aja cukup nggak? Cukup. 2 aja cukup. Oke, kita lihat satu-satu. Pernyataan 1 saja cukup. Ya, emang benar cukup. Benar. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Orang di sini pernyataan 2 cukup ya? Berarti salah ini. Yang kedua, yang B-nya pernyataan 2 saja cukup. Ya, benar. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Salah dong. Pernyataan 1 cukup kok. Oke. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup. Ya. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Orang benar ya? 1 aja cukup kok, yang pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup. Berarti salah. Pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, benar. Dan pernyataan 2 saja cukup. Oke, ini nih yang tepat. Berarti D. Kita analisis yang C. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Alah, salah banget nih. Paham ya? Lanjut. Nomor 18. Baik, nomor 18 juga sama ya.
pernyataan. Ada 2 pernyataan nih. Ditanyakan dulu deh. 3A ditambah 2B sama dengan 21. Berapa nilai B? Dia nanya nilai B ya. Kemudian pernyataan 1, B merupakan bilangan bulat positif. Apakah bisa menjawab? Kayaknya belum deh. Kemudian yang 2. 3A sama dengan 5B. Nah, 3A kan ini ya, 3A. Coba 3-nya 5B. Kita bisa lihat 3-nya diganti jadi 5B. 5B tambah 2B sama dengan 21. Berarti kan ini 7B sama dengan 21. B-nya berarti itu 3 ya. Berarti yang B cukup sih menjawab kan. Kita dapat B-nya 3. Berarti yang B itu, yang pernyataan 2 itu cukup ya untuk menjawab dari pertanyaan. Kalau satu aja sih gak cukup deh. Oke, apa yang benar? A. Pernyataan 1 saja cukup. Oh, salah dong. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, ini benar. Tapi lihat lagi ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pertanyaan saja tidak cukup. Salah dong yang ini. Walaupun ini benar nih. Berarti tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Orang ini cukup kok. Berarti ini salah. Kemudian yang D, pernyataan 1 saja cukup. Salah lah. Udah pasti. Karena kan 1 nggak cukup. Yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Apalagi ini. Oke, jawabannya adalah B. Mana nih? Kayak gitu ya. Lanjut nomor 19. Apakah X lebih dari 0? Nah, di sini ada pernyataan 1, 6 pangkat X lebih dari 1. X-nya lebih dari 0 nggak? Iya dong. Coba lihat ketika X-nya lebih dari 0. Misalnya 1 aja. Berarti kan 6 ya. Ini 6X lebih dari 1. Coba ketika X-nya lebih dari 0. 1 aja contohnya. Berarti 6 pangkat 1, 6. 6 lebih dari 1 nggak? Iya, benar berarti. Coba ketika X-nya 0. X pangkat 6 pangkat 0, 1 ya. 1 lebih dari 1 enggak? Enggak dong, jadi salah. Nah, berarti dilihat nih nomor 1 itu cukup X lebih dari 0. Bisa. Nah, lihat yang nomor 2. 5X kuadrat dikurangi 45 sama dengan 0. Berarti di sini bisa dilihat 5X kuadrat sama dengan 45 ya. Kemudian X kuadratnya berarti 9 ya. Nah, berarti didapat X itu bukan 3 ya. Jadi plus minus 3 gitu. Soalnya kenapa? Coba ketika X-nya 3, jawabannya 9 ya, 3 kuadrat. Ketika negatif 3, 9 juga. Negatif 3 kuadrat, negatif 3 kuadrat berapa? 9 juga kan? Nah, berarti ini plus minus 3. Jadi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, pernyataan 1 cukup sih. Tapi kalau dua-duanya cukup enggak? Ya cukup, berarti kalau dua-duanya gitu. Kita lihat ya nomor 1. Yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, benar. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ya, benar. Nah, yang B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Salah dong, karena kan ini plus minus. Berarti ini salah. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Nah, ini nih yang jadi permasalahan. Mana nih? Nah, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Benar ya? Nah, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Nah, ini yang membuat salah. Orang yang nomor 1 cukup kok. Berarti ini salah. Gitu. Berarti ini juga salah sih kayaknya.
pernyataan 1 saja cukup. Ya. Dan pernyataan 2 saja cukup. Salah. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup. Ini apa lagi? Nah, dapat nih jawabannya A. Nanti kalau udah yakin A, udah A aja, jangan coba lagi gitu. Oke, the last ya, the last number. Ini gampang nih. 5, rata-rata dari 5, 25, dan 45 adalah 10 lebih banyak dari rata-rata 5, 15, 10, dan berapa. Kita lihat ya, rata-rata yang ini dulu deh. Kita lihat. Berarti 5 ditambah 25 ditambah 45 dibagi 3 ya. Berapa nih? Ini aja 30 ya. 30 75. 75 dibagi 5 25. Dibagi 3 25 ya. Nah, berarti kan 25. Katanya 25 ini 10 lebih banyak dari rata-rata ini. Nah, berarti arti dari 10 lebih banyak, coba misalnya ada angka misalnya 15. 10 lebih banyak dari berapa? 10 lebih banyak dari 5 ya. 15 itu 10 lebih banyak dari 5. Berarti 25 itu 10 lebih banyak dari berapa? Dari 15, ya enggak? Iya dong. 25 itu 10 lebih banyak dari 15. Berarti ini harus 15 jawabannya nih. Berarti 15 ditambah 10 ditambah X dibagi 3 harus hasilnya 15. Berapa nih X-nya? Ini kalikan saja ya. Berarti 15 tambah 10 berapa? 25 ya. Berarti 25 ditambah X sama dengan berapa nih? 3 kali 15 45. Nah, berarti harus 45 nih. X-nya berapa? 25 ditambah berapa yang hasilnya 45? Ditambah 20 ya. Jadi X sama dengan 20. Udah nggak? Ada dong A. Nah, demikian untuk pembahasan 5 soal TPS pengetahuan kuantitatif. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan share ke teman-teman yang lain dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih, semangat untuk UTBK-nya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.